Tapi sepanjang dia mengatakan memang dia memang benar-benar bisa membuktikan itu hilang dan dia tidak menyebarkan, dia bisa bebas ini ya? Iya bisa aja. Kan penegakan hukum itu kan mencari sesuatu yang benar-benar bukti. Abdullah Al-Qatiri, seorang pengacaranya Yahya Waloni yang memberikan pendapatnya terkait kasus dugaan penistaan agama yang sedang menimpa kliennya yaitu Yahya Waloni di podcastnya Refli Harun. Jadi bagi saudara-saudara yang sering mengikuti berita politik pasti sudah mengenal kedua tokoh ini ya. Jadi saya tidak perlu jelaskan panjang lebar karena pasti saudara sudah punya penilaian masing-masing terhadap kedua orang ini. Dulu sewaktu kuliah saya sempat menerima mata kuliah pengantar hukum ya, barang 23 SKS kalau nggak salah. Tapi itu hanya pengantar dasarnya. Jadi meskipun saya bukan orang yang kompeten di bidang hukum, tapi saya tertarik untuk menanggapi beberapa argumentasi dari pengacara hukumnya Yahya Waloni ini. Kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Kalau boleh disinggung soal Ustadz Yahya Waloni ini, apa observasi dan evaluasi sementara dari Bung Al-Qatiri melihat kasus ini? Ada dua kasus, ujaran kebencian dan penodaan agama. Ya. Oke, silakan. Pasal 28 ayat 2 itu adalah penyebarannya. Siapa yang menyebarkan maka dikenakan ya. Dan Ustadz tidak menyebarkan. Bisa dipastikan ya? Iya dong. Dia yang di film dia tidak menyebarkan. Maksudnya dia nggak punya YouTube sendiri? Tidak. Jadi satu baik yang mengambil maupun yang menyebarkan bukan Ustadz. Iya. Oleh sebab itu saya juga bingung kenapa dikenakan pasal itu gitu loh. Dan itu juga ada pernyataan ya di dalam pasal itu ada istilah sengaja dan tanpa hak, dan itu tidak bisa dipisahkan. Sengaja dan tanpa hak. Jadi jika seorang dai dia berbicara di masjid dan sebagainya dia berhak. Contohnya ada ustadz yang berbicara hukum kisos bahwa orang bunuh harus dibunuh dan sebagainya, tapi di masjid dia bercerita hukum Islam, hukum Al-Quran, tidak bisa dikatakan itu ujaran kebencian. Oke teman-teman, pada bagian ini kita melihat ya, Refli Harun bertanya mengenai observasi dan evaluasi sementara terhadap kasusnya Yahya Waloni. Jadi dia katakan ada dua kasus ya, yaitu kasus ujaran kebencian dan juga kasus penodaan agama. Dan dijawab oleh Abdul Al-Qatiri, dia mengatakan pasal 28 ayat 2 mengenai penyebaran ya. Dan ia mengatakan bahwa Yahya Waloni ini dia tidak menyebarkan dan ia sendiri pun bingung kenapa dikenakan pasal itu. Ya. Bahkan ia menambahkan jika seorang dai bicara hukum tentang kisah sekalipun, tentang ajaran membunuh sekalipun ya di dalam Islam, di dalam masjid, itu tidak bisa dikatakan sebuah ujaran kebencian katanya. Oke, kita melihat terlebih dahulu teman-teman, apa isi dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 ini. Dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan golongan atau SARA ya. Ujaran kebencian mencakup spektrum yang luas, mulai dari ucapan kasar terhadap orang lain, ujaran kebencian, hasutan kebencian, perkataan bias yang ekstrim, sampai hasutan kebencian yang berujung pada kekerasan. Meskipun demikian teman-teman, ternyata ada dua unsur dalam rumusan pasal 28 ayat 2 ini yang mungkin bisa menyebabkan multitafsir ya. Karena kita tahu sendiri ya, pasal 28 ayat 2 ini seringkali menjadi pasal karet soalnya. Bahkan banyak oknum-oknum atau banyak orang yang akhirnya menimbulkan multitafsir terhadap pasal ini teman-teman. Yang pertama itu ada frasa menyebarkan informasi ya. Jadi sejauh mana suatu informasi harus menyebar sehingga dapat dikatakan memenuhi unsur ini? Apakah terbatas pada penyampaian informasi dalam forum publik
yang dapat diakses dan dibaca oleh siapapun, atau termasuk penyampaian informasi dalam forum publik yang aksesnya dibatasi dengan cara misalnya jika disetel secara private, atau termasuk juga penyampaian informasi dalam grup chat private. Yang kedua, standar rasa kebencian. Menurut Robert Potts, profesor hukum di Yale Law School, Amerika Serikat, dalam bukunya Extreme Speech and Democracy, suatu ucapan harus memenuhi standar intensitas tertentu agar dapat dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian yang dapat dipidana. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kita berangkat dari standar ini, ya, saya pikir sudah sangat tepat jikalau Yahya Walloni dikenakan pasal ini, ya. Tapi tidak tahu ya, menurut teman-teman bagaimana? Jikalau teman-teman punya opini pribadi, silakan berikan di kolom komentar. Ya kan? Ya, dan sebenarnya yang menyebarkan itu siapa? Sampai sekarang kami tidak tahu, makanya kami sebenarnya karena beliau ditangkap kami belum tahu, kemudian kami juga belum tahu bukti-bukti apa yang dipunyai. Karena kalau sudah bukti itu menurut undang-undang ini harus jelas gitu loh. Oke. Bahkan menurut Perkap Kapolri ya, kalau memang ada barang bukti untuk jadikan alat bukti yang sah, itu kalau nggak salah Perkap nomor 10 tahun 2009 itu Perkap itu peraturan Kapolri. Iya. Oke. Pasal 1 ayat 7 jelas. Bahwa untuk menjadikan barang bukti itu menjadi alat bukti itu harus di laboratorium forensik, harus melalui verifikasi, dan itu pun untuk mentersangkakan yang bersangkutan ini harus diverifikasi dulu benar nggak buktinya ini. Nanti orang tersangka ternyata buktinya bukan ini kan aneh lah. Kebanyakan dalam sidang-sidang ini tidak di tengah-tengah itu baru ada buktinya, laboratoriumnya. Iya. Jadi yang awalnya cuma modal laporan orang dan screenshot biasanya. Itu aja ya, biasanya kan begitu. Iya. Jadi kadang-kadang laporan kemudian ditangkap, HP-nya disita, malah HP-nya itu yang diverifikasi. Iya. Pertanyaan saya, lah yang untuk mentersangkakan itu bukti apa? Refli Harun kembali bertanya, sebenarnya yang menyebarkan itu siapa sih? Ya. Dan Abdul Al-Kathir ini pun dia menjawab, dia tidak tahu karena barang bukti itu harus melalui laboratorium dan diverifikasi. Pertanyaan dia adalah, sang pelapor sendiri punya bukti apa? Nah, jadi teman-teman, bagi yang belum tahu ya, menurut informasinya, pelapor itu adalah komunitas cinta pluralis ya, komunitas cinta pluralis Indonesia ya. Dan saya yakin mereka pasti menyertakan bukti-bukti yang cukup kuat lah di dalam laporannya. Apalagi seperti kita tahu sendiri ya, ada begitu banyak sebenarnya bukti atau rekaman video Yahya Walloni di sosial media yang bisa dijadikan acuan, dijadikan referensi, yang bukan hanya terkait penghinaan agama saja sebenarnya, bukan hanya penghinaan dalam bentuk sara aja sebenarnya, tapi juga ada beberapa yang penghinaan terhadap pemerintah, menolak prokes pemerintah, ya. Dan ini saya pikir lucu lah kalau orang seperti ini nantinya bisa lolos, dan kalaupun ada orang yang membela dia, saya pikir ini lucu karena udah jelas sekali ya. Dia begitu masif menyerang agama lain, dia begitu masif menyerang pemerintahan, ya. Tapi saya nggak tahu pemerintah sepertinya tutup mata atau bagaimana ya. Ya kita lihat aja nanti ke depannya teman-teman. Dan lagi pula orang-orang yang menyebarkan video-video tentang Yahya Walloni ini ya, ada begitu banyak channel-channel Muslim yang saya lihat, dan ini mustahil tidak memiliki keterkaitan dengan Yahya Walloni. Karena jelas pengambilan videonya serta penyebarannya di sosial media itu bukan dilakukan secara diam-diam ya, atau tanpa hak gitu ya. Karena saya yakin ketika Yahya Walloni berdakwah, menyampaikan kajiannya di dalam masjid, pasti orang yang memasang kamera, memasang video gitu ya, apalagi dengan posisi videonya yang pas gitu, angle-nya pas, dan juga bukan hanya terdiri 1-2 video, tapi ada begitu banyak video-video lainnya yang akhirnya diupload di sosial media, ya. Jadi lucu kalau dibilang penyebaran ini tidak ada keterkaitannya dengan Yahya Walloni, dan saya yakin ini pasti memang sudah ada kesengajaan, unsur kesengajaan. Dan saya yakin juga sang pelapor pasti sudah memperhitungkan semua hal ini ya, sehingga nantinya bukti-bukti ini semua dapat diverifikasi. Kita lanjutkan kembali videonya teman-teman.
Tapi kan di dalam pasal 156 itu beda lagi. Iya. Bukan menyebarkan, tapi Penodaan. Iya. Yang terkait dengan Agama. mengeluarkan perasaan. Iya. Ya kan? Iya, benar. Bukan penyebarannya, Iya. tapi mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan. Artinya kita nggak bicara lagi siapa yang menyebarkannya, tapi kalau saya mengeluarkan ujarannya, mengeluarkan perasaan saya, mengeluarkan pikiran saya bisa dianggap melakukan penodaan. Jawabannya apa, Bung? Kan sekali lagi ada di depan umum kan istilahnya, depan umum ya. Kalau di masjid itu kan khusus, bukan umum kan, eksklusif, satu pengkajian, satu yang mana yang dinodakan kalau dia punya referensi, dia punya ilmu, dia punya alasan. Karena beliau ini kan mantan orang yang mengkaji, gitu loh, mengkaji agama sebelumnya itu, dia paham banget gitu loh. Apa yang isi-isi seperti itu, ya kan? Nah, menurut beliau kan, ya itu bukan asli. Ya banyak referensi lah yang menurut beliau itu yang bukan asli itu, beliau bisa buktikan gitu loh sebagai ahli. Nah, pada bagian ini teman-teman, Refli Harun kembali bertanya, tapi kan dalam pasal 156 itu beda lagi, ya, di samping dari tadi pasal 28 ayat 2. Jadi pasal 156 KUHP itu bukan hanya penyebaran tapi juga unsur penodaan terkait dengan mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan, ya. Itu poinnya. Nah, Abdul Al-Katiri menjawab, masjid itu sifatnya khusus, bukan umum. Yang mana yang dinodakan kalau ia punya referensi dan alasan. Karena beliau ini, Yahya Waloni yang dimaksud ya, beliau ini kan mantan orang yang mengkaji agama itu, atau dengan kata lain agama Kristen. Tentu ia paham banget mengenai agamanya dulu. Jadi menurut Yahya Waloni, ya, dia mengatakan bahwa kitab suci Kristen itu palsu, tidak asli, dan beliau bisa buktikan itu sebagai ahli. Nah, ini poin yang disampaikan oleh Abdul Al-Katiri, teman-teman. Sebelum kita tanggapi ini, kita lihat dulu pasal 156 huruf A KUHP ini ya, teman-teman, supaya kita bisa punya landasan di sini. Sesungguhnya ini bersumber dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan atau penodaan agama. Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Yang isinya begini, teman-teman. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, poinnya teman-teman, Abdul Al-Katiri menolak bahwa Yahya Waloni ini bersalah. Karena dianggap Yahya Waloni itu melakukannya bukan di hadapan umum, tapi melakukannya secara internal di kalangan umat muslim. Lalu ia melanjutkan bahwa Yahya Waloni itu punya referensi dan alasan di dalam mengkaji hal tersebut. Karena Abdul Al-Katiri menganggap Yahya Waloni adalah orang yang paham banget mengenai agamanya dulu, atau dengan kata lain agama Kristen. Termasuk ketika ia mengatakan bahwa kitab suci Kristen palsu atau tidak asli. Dan katanya beliau bisa buktikan sebagai ahli, sebagai orang yang paham banget katanya ya. Saya mau garis bawahi poin di mana Abdul Al-Katiri ini mengatakan bahwa Yahya Waloni adalah orang paham banget mengenai agamanya dulu. Sehingga ia bisa dengan gamblang mengatakan bahwa kitab suci Kristen itu tidak asli. Dan Yahya Waloni bisa buktikan sebagai ahli. Sebagai pengacara teman-teman, si Abdul Al-Katiri ini ya, saya merasa dia sudah mengeluarkan istilah yang cukup bisa menjadi blunder ya buat dia. Ketika dia mengatakan bahwa Yahya Waloni ini disebut sebagai orang yang paham banget dengan agamanya dulu. Garis bawah ya, paham banget loh ini, bukan paham doang, tapi paham banget. Padahal Yahya Waloni ini kan belum membuktikan kapasitas apapun ya, yang layak dikatakan sebagai ahli, sebagai orang yang paham banget. Jadi dari mana si Abdul Al-Katiri ini mempunyai referensi mengatakan bahwa bahwa si Yahya Waloni ini adalah orang yang paham banget, orang yang ahli di agamanya terlebih dahulu, sementara Yahya Waloni tidak pernah membuktikan kapasitas apapun bahwa dia bisa dikatakan sebagai orang yang paham banget dan sebagai ahli.
Wong diajakin debat aja sering ngacir kok. Kemarin sama Pak Isra Soru diajak debat, dari pihak panitia sudah oke, si Yahya Waloninya ngacir. Terus dia buat video klarifikasi, katanya dia nggak mau debat-debat murahan begitu. Dia maunya di Istora Senayan. Dia maunya panggil itu pendeta-pendeta kelas atas. Aduh, inilah namanya orang nggak punya kapasitas tapi berlagak sombong, dan dia membuat syarat-syarat supaya debat nggak jadi gitu. Itu sama saja halnya saya begini. Saya mengajak debat Zakir Naik. Ya, saya nantang debat Zakir Naik mau, tapi saya bilang kita debat, tapi debatnya jangan di aula kalian atau bagaimana. Saya mau debatnya kita di Planet Namek contohnya, atau di Konoha, atau kita debatnya di mana lagi? Ya di mana aja lah, saya yang menentukan. Dan jangan hanya Zakir Naik, panggil semua yang lain, panggil juga si Abdul Somad, panggil juga siapa, semua ustadz datang debat saya. Kan saya udah membuat persyaratan-persyaratan yang konyol gitu kan. Yang akhirnya pasti mereka ya, aduh, ya pasti nggak akan debat gitu, karena saya sudah membuat syarat-syarat konyol gitu, sama seperti Yahya Waloni ini. Jadi Abdul Al-Kathir ini saya heran kok dia bisa ya bilang Yahya Waloni ini ahli, paham banget, padahal gak punya kapasitas apa-apa, dan dia belum bisa buktikan apapun tentang itu. Bahkan di beberapa videonya yang membahas tentang ajaran Kristen itu semuanya ngawur ya. Dan saya sudah sering itu membahas Yahya Waloni di dalam video-video saya. Nanti teman-teman boleh cek, semua video saya ada di playlist ya. Cari aja playlistnya yang Yahya Waloni. Itu semua saya bongkar itu. Kajian-kajiannya Yahya Waloni tentang Kristen yang semuanya ngawur teman-teman. Semuanya hoax, semuanya palsu, dan itu saya bongkar habis-habisan teman-teman. Jadi jangan dibilang ahli dong, jangan dibilang paham banget ya. Ini penghinaan namanya. Nah, jadi inilah teman-teman ya, yang nantinya akan diuji. Apakah benar bahwa Yahya Waloni bisa membuktikan dirinya sebagai orang yang benar-benar bisa mempertanggungjawabkan argumentasinya terkait semua tuduhan dan fitnahan yang dia lakukan terhadap ajaran Kristen. Kalau ia tidak bisa buktikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh argumentasinya, maka Abdul Al-Kathiri harus malu karena mengatakan Yahya Waloni sebagai ahli dan sebagai orang yang paham banget. Kita lanjutkan kembali videonya. Tapi ya lanjutan gimana pasal 156 tadi? Ya begini, artinya kalau dia di penodaan itu seperti apa gitu, apa yang dinodahkan kita. Kalau itu satu kajian buat dia dan dia punya referensi, dia punya background, ya tidak bisa dikatakan itu penodaan. Kecuali yang tidak punya background, ngomong sendiri, contohnya salah satu ya Muhammad Kece contohnya, itu jelas-jelas dia bilang itu melecehkan. Contohnya yang dia katakan Assalamualaikum warahmatullahi diganti dengan kata lain. Iya kan? Nah ini jelas-jelas, padahal itu doa kan? Nah itu penistaan. Jadi nggak bisa apple to apple gitu. Refli Harun kembali bertanya teman-teman mengenai lanjutan pasal 156 KUHP ini ya. Dan Abdul Al-Kathiri dia menjawab, Yahya Waloni punya background ya, jadi dia punya background sebagai orang ahli katanya di dalam dunia agama Kristen gitu ya. Jadi nggak bisa dikatakan penodaan karena Yahya Waloni punya background. Kecuali tidak punya background lalu dia buat asumsi sendiri, ngomong sendiri. Contohnya seperti Muhammad Kece katanya si Abdul Al-Kathiri ya, yang jelas melecehkan, di mana dia mengubah Assalamualaikum diganti dengan kata lain yang dikatakan oleh Abdul Al-Kathiri ini, bahwa kata ini jelas merupakan doa di dalam agama Islam ya. Nah oke, pada bagian ini teman-teman, Al-Kathiri ini mengkaitkan dengan situasi yang juga menimpa Pak Kece. Jadi dia mencoba mengkomparasikan gitu ya. Dan secara subjektif, ia mengatakan bahwa Yahya Waloni punya background yang mengerti tentang Kristen. Sedangkan Muhammad Kece tidak gitu ya. Sehingga Yahya Waloni dikatakan tidak masuk dalam ranah penodaan. Ya. Tetapi kalau Pak Kece sudah masuk ranah penodaan, alasannya sepele. Karena Pak Kece mengganti Assalamualaikum menjadi kata lain katanya. Assalamualaikum itu kan bahasa Arab ya. Kalau dia mau ganti dengan bahasa versinya dia sendiri ya terserah dia, kalau dia mau mengimani apa yang dia sampaikan itu. Kan gitu ya. Jadi beginilah kalau pengacara pakai kacamata yang subjektif ya teman-teman. Sehingga cenderung melihat kesalahan kepada orang lain. Ya. Ya mungkin si Abdul Al-Kathiri ini pura-pura tidak tahu atau lupa atau bagaimana.
bahwa sebenarnya Yahya Walloni jauh lebih parah teman-teman dari apa yang disampaikan dari Pak KC ya kalau kita bandingkan ya. Kenapa? Karena video penghinaannya bukan hanya 1-2 kali gitu. Bahkan ada momen di mana dia mengatakan kitab suci Kristen itu selain palsu, dia bilang isinya Matius, Markus, Tetanus, Spiritus katanya. Kan lebih parah ini daripada tadi ya yang disampaikan Pak KC yang dia kan merubah itu menurut versinya dia kan. Tapi ini coba lihat. Dia mengatakan bahwa kitab suci Kristen itu isinya Matius, Markus, Tetanus, Spiritus. Ini kan udah jelas hoax ya. Udah jelas penggiringan opini untuk melecehkan kitab suci Kristen kan? Karena nggak ada namanya Tetanus, Spiritus itu nggak ada. Dia dapat referensi dari mana tentang itu? Dan jelas ini penghinaan karena Tetanus dan Spiritus itu kan suatu kata yang melecehkan gitu ya. Bahkan bukan hanya berhenti sampai di situ, di beberapa videonya dia tantang supaya orang laporkan dia. Biar jenderal bintang berapa saya tidak takut katanya. Bahkan dia bilang, ya, ini bukan cuma penistaan, tapi juga penghancuran. Ya, jadi saya nggak perlu tunjukkan videonya, teman-teman. Saya yakin teman-teman juga pasti sudah tahu semualah video-videonya Yahya Walloni. Ya, dan masih banyak lagi lah pokoknya perkataannya yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Tapi mau bagaimana lagi ya, teman-teman? Karena memang kan begitulah tugas pengacara ya. Yaitu melakukan segala cara agar kliennya ini bisa terselamatkan gitu ya. Ya, intinya kenapa saya berbagi tentang hal ini, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang terjadi dan kita bisa sama-sama memantau dan mengawal mengenai kasus ini yang menimpa Yahya Walloni, menimpa Pak KC ya. Kenapa kita harus memantau ini teman-teman? Agar kita bisa melihat ya, agar kebenaran dan keadilan benar-benar diterapkan di dalam hukum ya, di negara kita yang kita cintai ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.